Oleh sebab itu nanti di penghujung acara ini akan kami hadiahkan 2 manuskrip As-Suluk versi Berlin dan Almania untuk dasar Abah Haji Umar Irama beserta kitab Ar-Raudul Jali karya Said Murtadho Az-Zabidi yang selama ini diklaim oleh para pendukung Ba'alawi. Said Murtadho Az-Zabidi yang menyarai dan mengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin itu mengisbat Ba'alawi. Tower, this is flight 74 Lima 28 Charlie. Pada tanggal 27 Juni 2024 silam, Kiai Imad kembali memakai kata pusakanya, yaitu palsu. Vonis yang sama pun dia tuangkan dalam e-book terbaru yang dia tulis berjudul Literatur Kitab-Kitab Nasab Abad ke-3 hingga ke-13 Hijriah, Bukti Terputusnya Nasab Alawi. Vonis ini ditujukan kepada kitab Ar-Raudul Jali yang diklaim ditulis oleh Murtadho Az-Zabidi. Uniknya, vonis palsu ini bukan berangkat dari telaahnya sendiri, tapi menyadarkan sepenuhnya dan seutuhnya pada uraian Muhammad Ba'adzib tentang kitab Ar-Raudul Jali versi Darul Fatah. Secara sederhana, beliau memakai 3 macam argumen untuk memasukkan kitab Ar-Raudul Jali. Pertama, jika kalian mencari manuskrip itu di Khazanah Al-Wafaiyah di Mesir, maka gak akan ditemukan manuskrip Ar-Raudul Jali. Bahkan Kiai Imad yakin seyakin-yakinnya bahwa manuskrip salin tersebut tidak pernah ada. Makanya, kepastian naskah ini disalin dari Murtadho Az-Zabidi itu tidak bisa dipastikan atau ghairu makto. Kedua, kepalsuan manuskrip Ar-Raudul Jali juga sangat besar karena selain Qasim, penyalin kitab tersebut, tinggal di Mesir, dia juga diduga bermain mata dengan Ba'alawi. Ketiga, ada dugaan bahwa Ba'alawi itu bermain mata dengan penyalin naskah tersebut untuk mempertahankan nasabnya. Dan Kiai Imad pun menantang siapa saja untuk menghadirkan naskah dari Khazanah Al-Wafaiyah di Mesir jika memang naskah itu benar-benar ada. Hal ini karena Kiai Imad merasa Ba'alawi itu sering berdusta. Video ini akan berusaha menyibak tabir siapa sebenarnya pelaku Badrul Kalam an Siyaqihi dengan tidak menampilkan secara utuh pendapat muhakik atau komentar muhakik terhadap Ar-Raudul Jali, yaitu Muhammad Ba'adzib. Dalam tradisi Islam, kita mengenal Badrul Kalam an Siyaqihi sebagai pencerabutan omongan Ba'adzib dari konteks aslinya. Benar bahwa tidak ada naskah asli Ar-Raudul Jali yang ditulis sendiri oleh tangan Murtadho Az-Zabidi. Satu-satunya naskah yang tertinggal ialah salinan Qasim yang tersimpan di Khazanatul Wafaiyah di Mesir. Kemudian, salinan yang ditulis oleh Thohir bin Alwi bin Thohir Al-Haddad. Namun tidak seperti itu penjelasan utuh dari Muhammad Ba'adzib. Oh iya, saya sudah pernah ke tempatnya Ba'adzib di Mekah. Orangnya itu humble dan kadang kita berbeda pandangan tentang historiografi Ba'alawi. Bagi Ba'adzib, ada 2 cara untuk menilai manuskrip Ar-Raudul Jali yang masih tersedia sekarang. Pertama, tidak mempercayai Hasan Qasim 100% karena rekam jejaknya pada manuskrip Akhbar Zainabad yang ia sandarkan kepada Yahya Al-Ubaidili ternyata memiliki cacat ilmiah, dan Ar-Raudul Jali bisa saja bernasib sama seperti Akhbar Zainabad. Satu kalimat yang perlu kalian perhatikan, sikap ini tidak dipilih oleh Ba'adzib sebagai muhakik karena kedua, dan inilah cara yang dipilih oleh Ba'adzib sehingga kitab Ar-Raudul Jali pun terbit, bahwa memang sulit memastikan apakah Ar-Raudul Jali itu benar-benar ditulis oleh Murtadho Az-Zabidi dan isinya 100% dari Murtadho Az-Zabidi. Namun tidak mustahil pula untuk menepis kecurigaan pada salinan Hasan Qasim dengan 5 macam cara, dan kelima cara inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Kiai Imad dalam semua penjelasan tentang Ar-Raudul Jali. Cara pertama, memang Qasim itu memiliki cacat ilmiah dalam Akhbar Zainabad, tapi belum tentu Ar-Raudul Jali itu bernasib sama 100% seperti Akhbar Zainabad, karena bagaimanapun Qasim itu punya rekam jejak intelektual yang berlimpah dan berfaedah sehingga dia itu gak sepenuhnya tidak bisa dipercaya. Jadi menurut Ba'adzib, seluruh isi Ar-Raudul Jali itu belum tentu semuanya salah, meskipun belum tentu juga seluruh isinya itu benar. Cara kedua, ketiadaan informasi tentang kitab Ar-Raudul Jali sebagai kitab karangan Murtadho Az-Zabidi itu bukanlah sesuatu hal yang kontroversial. Karena Murtadho Az-Zabidi itu seperti intelektual yang lain memiliki kitab yang belum dikenal siapapun seperti Tarajim Mufidah yang juga ditahqiq oleh Ba'adzib. Ketiga, kekeliruan yang terjadi di dalam Ar-Raudul Jali itu tergolong kekeliruan kecil yang masih bisa diluruskan, sebagaimana penjelasan oleh muhakik sebelumnya yaitu Thohir bin Alwi bin Thohir Al-Haddad, seperti destinasi hijrahnya Imam Ahmad bin Isa, pertemuan Imam Ubaidillah dan Sayyid Muhammad Maula Tawilah dengan orang yang tidak semasa dengannya. Kekeliruan inilah yang dieksploitasi oleh para pembatal nasab termasuk Kiai Imad untuk menepis kitab Ar-Raudul Jali. Kali lain kita akan urai lebih detail tentang hal ini. Cara keempat, keseriusan Murtadho Az-Zabidi dalam menulis kitab nasab seperti Musajar Banil Hasan, Musajar Banil Husain, kerap menyebut nama gurunya dari bangsa Ba'alawi seperti Abdul Rahman Al-Idrus dan anaknya yang bernama Mustafa. Dan terdapat 2 guru Murtadho Az-Zabidi dari kalangan Ba'alawi yang tidak ditemukan Ba'adzib kecuali
seperti termaktub dalam Ar-Raddul Jali. Jika kalian memahami karakter penulisan Murtadho Az-Zabidi, maka kalian akan melihat karakter itu di dalam seluruh produksi kitab-kitabnya, termasuk Ar-Raddul Jali. Sekadar contoh Tajul Arus. Meskipun ini kitab tentang bahasa, ternyata Murtadho Az-Zabidi sering menyebutkan nama-nama gurunya meskipun kesempatannya sangat kecil. Cara kelima, Murtadho Az-Zabidi memang punya keinginan yang sangat tinggi untuk menuliskan kitab-kitab nasab secara spesifik berdasarkan marga-marga tertentu, seperti kitab nasab Bani Ja'far At-Thayyar, kitab nasab dari Bani Abbas, kitab nasab tentang klan Hawaroh, dan lain sebagainya. Melihat rekam jejak Murtadho Az-Zabidi dan kesungguhannya seperti ini, maka Ar-Raddul Jali itu memiliki konektivitas atau ketersambungan dengan niatan Murtadho Az-Zabidi dalam menulis kitab-kitab nasab dari marga tertentu. Oleh karena itu, tidak jauh dari ekspektasi jika Murtadho Az-Zabidi itu menulis kitab spesifik tentang nasab Ba'alawi seperti Ar-Raddul Jali, karena kecintaannya pada Ba'alawi itu sudah diketahui umum secara luas. Dan karena inilah Murtadho Az-Zabidi itu masuk dalam rentetan daftar Tabaqatun Nasabin atau barisan para pakar nasab yang bisa diandalkan. Bayangkan jika kelima penjelasan Mbak Azib tadi tidak disebutkan oleh Kiai Imad dan hanya cara pertama tadi saja yang disampaikan. Tentu saja orang-orang akan percaya bahwa Ar-Raddul Jali itu mustahil dan tidak bisa dipastikan 100% ditulis oleh Murtadho Az-Zabidi. Padahal menurut Mbak Azib, disebut muhtamal itu karena salinan Muhammad Qasim yang problematik, bukannya penisbatan kitab ini kepada Murtadho Az-Zabidi yang problematik. Dan masih ada banyak kemungkinan yang lebih besar dari penjelasan Mbak Azib yang bisa saya tunjukkan bahwa manuskrip ini sebenarnya itu memang disalin dari catatan tangan Murtadho Az-Zabidi, namun tidak bisa dipastikan 100% isinya berasal dari Murtadho Az-Zabidi, kecuali beberapa bagian yang sudah dipastikan Mbak Azib tidak mungkin berasal dari Murtadho Az-Zabidi. Saat memvonis palsu manuskrip Ar-Raddul Jali setelah membaca seluruh penjelasan Mbak Azib tadi, Kiai Imad kemungkinan akan beralasan seperti ini. Mbak Azib itu cuma berbasa-basi saja dalam kelima penjelasan di atas, dan bisa jadi 5 penjelasan tadi itu muncul karena faktor kedekatan Mbak Azib dan gak enak saja dengan Mbak Alawi. Perlu Anda ketahui bahwa Muhammad Mbak Azib itu tidak sekali dua memberikan penilaian buruk atau jarah kepada Mbak Alawi. Salah satunya itu Salim bin Jindan. Bahkan jarahnya Mbak Azib dipakai Kiai Imad untuk memvonis manuskrip salinan yang saya temukan sebagai manuskrip palsu hanya karena ditulis oleh Sayyid Salim bin Jindan. Saya rasa akal saya tidak akan melihat Mbak Azib hanya berbasa-basi dalam memberikan kelima alasan tadi, karena justru yang mengada-ngada itu Kiai Imad sendiri. Ditambah, kalau Mbak Azib menjelaskan tentang manuskrip Hasan Qasim, dia hanya memberikan satu alasan saja kenapa sosok ini problematik, yaitu rekam jejaknya pada manuskrip salinan Akhbar Zainabat. Itu pun dijelaskan dalam satu paragraf yang berisi 5 baris penjelasan saja. Bandingkan dengan penjelasan Mbak Azib tentang kemungkinan Ar-Raddul Jali itu memang ditulis oleh Murtadho Az-Zabidi, ternyata dia urai dalam 2 halaman penuh plus 6 baris penjelasan. Coba bayangkan kalian diminta menjelaskan tentang 2 orang. Orang pertama tidak begitu penting bagi kalian, dan orang kedua itu sangat penting bagi kehidupan kalian. Jika kalian diminta untuk mendeskripsikan kedua orang tersebut, akal kalian pasti secara otomatis akan menjelaskan orang yang sangat penting tadi dengan sangat panjang, lebar, dan detail. Berbeda ketika kalian mendeskripsikan orang yang tidak penting bagi kalian. Belum tentu kalian akan menjelaskan orang itu dengan panjang, bahkan jika mungkin kalian jelaskan seperlunya saja. Seperti itulah isi kepala Mbak Azib kala menjelaskan kemungkinan sahihnya manuskrip Ar-Raddul Jali ditulis oleh Murtadho Az-Zabidi. Kenapa? Karena Mbak Azib sendiri ngomong kalau kekeliruan isi dari Ar-Raddul Jali itu tergolong mudah untuk ditaklukkan. Jadi alasan apa lagi untuk mengatakan manuskrip ini 100% palsu, padahal Mbak Azib, orang yang menelaah langsung manuskrip itu, tidak pernah mengatakannya. Alih-alih mendukung klaim kepalsuan ini dengan argumentasi, justru Kiai Imad itu menyuruh orang untuk mendatangkan manuskrip aslinya dari Mesir. Ini sih sikap anak kecil yang tidak mengerti bahwa beban pembuktian itu harus datang dari si penuduh, bukan yang dituduh. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Karena untuk membuktikan manuskrip ini palsu, haruslah argumentatif seperti Mbak Azib yang mengatakan sebaliknya. Kalau cuma asumsi dan asal nuduh palsu, ya anak kecil pun sanggup melakukannya. Saya Rumul Abbas, ini pamit, jangan terus, sampai jumpa.